Memasuki tahun 2025, banyak aplikasi atau game yang makin menggila soal ukuran filenya. Ada yang 20 giga, 40, 60, bahkan 100 giga lebih juga banyak. Dan udah nggak heran juga sih, karena makin kesini kualitas grafik pada game makin jos gandos. Belum lagi bicara soal software atau aplikasi. Kalau kita install Windows 10 aja nih ya, polosan alias fresh baru cuci Windows, itu udah kemakan sekitar 26 GB. Belum lagi driver, aplikasi pendukung, apalagi kalau kamu orangnya multitasking banget. Pasti aplikasi yang diinstal tuh banyak. Itu bicara soal storage aja. Nah, kalau RAM, si paling multitasking mah udah pasti bergantung banget ya sama yang namanya RAM. Di sini saya ingin membahas sekaligus mengajak diskusi dengan kalian sih. Sebenarnya berapa sih minimal storage dan RAM yang kita butuhkan sekarang? Untuk menjawab itu sebenarnya semua balik lagi kepada masing-masing orang. Penggunaannya gimana, apa aja yang sering dipakai, ya pokoknya klise lah, tergantung. Tapi kalau kita objektif pukul rata semua orang, saya akan bilang kalau 256 GB itu adalah minimal storage utama alias sistem. Tapi kita bicara NVMe ya, bukan harddisk. Karena apa? Ya karena sistem ditambah aplikasi-aplikasi pendukung itu katakanlah udah makan sekitar 70-100 GB. Macam browser, aplikasi ngetik-ngetik, dan tek-tek pengek lainnya. Itu kalau pakai 128 GB, wah kecekek banget sob. Contohnya ini nih, cuma install aplikasi standar aja udah sisa 36 GB. Belum lagi dipasang aplikasi buat kerjaan, misal Microsoft Office, aplikasi editing, dan seterusnya. Karena seperti yang kita tahu, kalau SSD makin penuh, speednya akan melambat juga. Jadi 256 GB adalah ukuran minimal menurut saya. Misal kamu sering main game 1 atau 2 game yang hampir tiap harinya kamu mainin, sah-sah aja tuh ditaruh di SSD. Karena kalau pakai 256 GB masih bisa lah nyempil 1 game atau 2 game. Terus kalau RAM gimana? Kayaknya teman-teman udah tahu deh ya, untuk zaman sekarang RAM optimal tuh digunakan ada pasti 16 GB. Contohnya di sini adalah sebuah RAM yang beroperasi di Windows 10 yang baru aja dicuci, alias masih polos. Udah kemakan hampir 2 GB sob. Nah, apa kabar kalau kamu pakai RAM 8 GB atau bahkan 4 GB? Kayaknya cuma bisa browsing dan ngetik-ngetik aja deh ya. Itu pun harus ditambah dengan kesabaran. Terlebih aplikasi-aplikasi sekarang tuh banyak banget yang jalan di background. Awal nyalain PC aja udah bermunculan tuh aplikasi kayak Steam, Discord, Spotify, dan kawan-kawannya. So, 16 GB sudah menjadi RAM yang optimal. Ya minimal 8 GB boleh lah ya dipakai, dengan catatan kamu nggak main game-game berat atau multitasking yang banyak. Karena kalau misal kita main game, bahkan ada beberapa game itu yang udah makan 10 GB secara keseluruhan. Padahal kita cuma main game doang, nggak buka aplikasi lain. Jadi saran saya cari aman aja, beli 16 GB. Contohnya seperti produk yang baru datang ke saya ini sob, yaitu Netak. Ada RAM-nya Netak Shadow S. Ini RAM 2x8 GB 3200 MHz. Pastinya DDR4 lah ya. Sebenarnya standar aja sih untuk RAM ini. Mulai dari heatsinknya yang lumayan tebal, finishingnya juga rapi. RAM ini punya latency di 16, 20, 20, 40. Profile XMP ready kok, tinggal setting aja di BIOS. Garansinya lifetime sama seperti RAM lain. Tenang, ini produk yang resmi kok masuk ke Indonesia dan didistribusikan langsung oleh Netak itu sendiri. Pastiin kalau teman-teman beli di Netak officialnya ya, ada di Tokopedia ataupun Shopee. Biar kalau mau klaim apa-apa mudah. Untuk RAM Shadow S ini ada di harga 600 ribuan, versi 16 GB 3200 MHz. Untuk RAM ini nantinya akan saya gunakan ke rakitan PC selanjutnya. Lanjut yaitu NVMe-nya. Netak NV5000N. NVMe ini sudah saya buka ya untuk dites. Ini merupakan NVMe standar aja sih sebenarnya, tapi sudah PCIe Gen 4. Menggunakan controller dari TNEV TC2200, DRAM-less, punya claim speed read up to 4800 dan write up to 4600 dengan TBW di 640 TB untuk versi 1 TB. Kalau versi yang 500 GB ada di 300-an, 2 kali lipatnya dari yang 1 TB. Secara spek sih standar aja ya. Terus kalau kita pasang dan install Windows di NVMe 1 TB ini, masih longgar banget sob.
Sekalipun kita install beberapa aplikasi, masih sangat lega. Mungkin untuk orang yang penggunaannya biasa aja, bakal pusing ya cara menuhin storage ini. Tapi sejatinya storage yang besar bisa jadi untuk investasi jangka panjang, biar kamu kedepannya nggak perlu lagi tambah-tambah storage. Kita coba tes sederhana lah ya buat si NVMe-nya. Speed read dan write-nya ternyata sudah sesuai klaim. Ya beda 100 MB doang sih ada di bawah klaimnya. Tapi overall nggak melenceng jauh. Lalu kita tes transfer rate beserta suhunya. Ini saya nggak pakai heatsink ya BTW, jadi cuman modal stiker Graphene bawaan si NVMe-nya aja. Untuk minimum speednya ada di 1800, dengan rata-rata speed di 2000 Mbps. Suhu maksimalnya sendiri ada di 49 derajat aja, sangat adem. Pengujian semua ini masuk ke kategori standar aja untuk sekelas NVMe Gen 4. Karena seperti yang kita tahu, speed segini adalah speed yang biasa aja untuk ukuran Gen 4. Walau ada yang lebih ngebut di 7000-an Mbps dan ada lagi yang lebih lambat di 3000-an Mbps. Berasa Gen 3 itu mah. Buat harganya sendiri, Netak NV5000N ini ada di 1,4 jutaan. Harga yang cukup tinggi bagi saya pribadi untuk spek yang diberikan. Karena jujur, hal ini akan menyulitkan Netak itu sendiri untuk bersaing di pasaran, yang mana harga NVMe per video ini dibuat perlahan-lahan semakin turun. Bahkan, sudah ada beberapa NVMe 1TB Gen 4 juga yang di bawah 1 juta. Jadi saran saya untuk Netak, coba pertimbangkan lagi harganya agar bisa bersaing di pasaran, entah untuk NVMe maupun RAM-nya ya. Buat RAM juga kalau teman-teman tahu, udah banyak yang 500.000 ke bawah dengan konfigurasi 2x8GB 3200 MHz. Tapi overall untuk penilaian saya sendiri terhadap produknya Netak ini, jujur emang bagus-bagus aja, nggak ada anomali sama sekali, mulai dari spek yang diklaim maupun spek yang real kita dapatkan. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang produk ini sob.